Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sekarini dengan NIM 119070006 dengan prodi Perbankan Syariah kelas 6B. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Customer Relationship Officer. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Anda service recovery terhadap konsumen yang bermasalah atau tidak puas dengan aplikasi yang digunakannya dari perusahaan Anda? Jawabannya adalah untuk langkah yang pertama adalah mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Sebuah perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi ekspektasi pelanggan terhadap produk kita, apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan mereka, sehingga kita dapat menentukan strategi ke depannya dan menyediakan solusi atas permasalahan dan keinginan mereka. Yang kedua, memahami perasaan pelanggan. Kita harus memahami betul perasaan pelanggan kita dan menyiapkan cara yang tepat serta bertanggung jawab untuk menindaklanjuti keluhan pelanggan. Yang ketiga, meminta maaf dan memiliki tanggung jawab. Sesederhana kelihatannya, permintaan maaf merupakan langkah penting untuk menjauhkan situasi negatif. Dengan adanya permintaan maaf, mungkin dapat bisa lebih meredahkan keluhan pelanggan, dan pelanggan akan merasa bahwa perusahaan telah memiliki etikat baik dan bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Yang keempat, menawarkan alternatif. Menawarkan alternatif merupakan salah satu metode yang dapat membantu pelanggan yang tidak puas mendapatkan kembali rasa kendali atas apa yang diinginkannya. Yang kelima, menebus kesalahan. Sesederhana dengan permintaan maaf yang tulus, mengirimkan surat tindak lanjut, atau mungkin menyertakan hadiah kecil dan tanda terima kasih. Dengan begitu, pelanggan akan merasakan kehangatan yang disampaikan perusahaan dan rasa tanggung jawab dari perusahaan untuk memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan yang kedua adalah apa bentuk pemanfaatan Anda terhadap teknologi dalam customer service? Di sini saya mengambil surel atau email. Email adalah bagian esensial untuk memperbaiki pelayanan pelanggan dan dapat menjadi jembatan untuk merespon kebutuhan atau permintaan konsumen. Sebagai contoh, saat pelanggan sudah memasuki situs dan berniat melakukan pembelian produk, maka mereka berkewajiban memasukkan data diri antara lain nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu sebagian bagian dari konfirmasi data pada fase awal sekaligus komunikasi dua arah. Perusahaan mengirimkan data tersebut ke email konsumen. Pertanyaan yang ketiga adalah apa menurut Anda tips-tips dalam membangun hubungan dengan pelanggan? Di sini tips-tipsnya ada 5. Yang pertama, memenuhi harapan mereka. Setiap customer biasanya akan mengharapkan sesuatu yang hebat dari produk atau layanan yang kamu tawarkan. Untuk menyiasati hal tersebut, kamu harus tetap mengembangkan produk ataupun layanan yang ditawarkan dari perusahaan. Sebagai contoh, produkmu ada yang mengalami kerusakan di bagian tertentu. Segera perbaiki masalah tersebut agar tidak mengecewakan customer. Lalu selanjutnya adalah meminta feedback. Feedback di sini maksudnya adalah kritik ataupun saran dari customer terkait produkmu. Menurut Broadly, kamu bisa meminta feedback dari customer dengan 2 cara, yaitu survei dan ulasan online. Lalu yang ketiga, beri penghargaan. Customer lama tentu menginginkan sebuah penghargaan atas loyalitasnya terhadap produkmu. Tidak ada salahnya untuk memberikan penghargaan seperti diskon, poin, ataupun dengan cara lainnya. Sebagai contoh, pelanggan yang setia akan mendapatkan koin dan nantinya koin tersebut dapat ditukarkan dengan hadiah. Dengan program seperti itu, customer akan senang dengan caramu memperlakukan mereka. Yang keempat, komunikasi dengan intens. Customer tidak akan senang dengan perusahaan yang hanya mengandalkan komunikasi satu arah saja. Mereka lebih senang jika diajak berkomunikasi langsung. Libatkan customer dalam komunikasi dan dengarkan apa saja yang mereka inginkan dari produk atau layanan yang kita tawarkan. Pastikan setiap ada keluhan atau saran dari customer langsung dijawab secepat mungkin untuk meningkatkan kepuasan mereka. Lalu yang terakhir, aktif di media sosial. Cara lainnya untuk membangun hubungan dengan customer adalah aktif di media sosial. Saat ini ada beberapa platform
media sosial yang bisa kita gunakan seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Usahakan untuk selalu aktif dalam media sosial dengan memberikan konten-konten yang dapat memberi kepuasan customer. Dan pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat adalah, citra perusahaan baik maka image yang dibangun menjadi pelanggan percaya dengan perusahaan, namun ada salah satu oknum atau pegawai perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelayanan yang mengakibatkan citra perusahaan menurun. Apa yang Anda lakukan jika Anda adalah pimpinan yang harus menghadapi masalah tersebut? Jawabannya adalah, jika saya dipercaya menjadi pimpinan, saya akan melakukan beberapa langkah untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara: yang pertama, berikan feedback yang jelas. Beritahukan bagian mana yang seharusnya dilakukan, apa yang harus diperbaiki, dan berapa lama yang dibutuhkan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, cari tahu mengapa karyawan tersebut melakukan kesalahan yang mengakibatkan citra perusahaan menurun. Yang keempat, berikan masukan agar kinerja karyawan dapat menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, apabila oknum karyawan tersebut tidak berubah, maka lakukan langkah formal selanjutnya. Tunjukkan bahwa kita sangat serius terhadap masalah dan tidak dapat mentoleransi sikap yang tidak kondusif dalam perusahaan. Sekian jawaban UAS dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.